Oke, kali ini saya akan membahas tentang susunan pegas. Jadi soalnya seperti ini, di mana ada 3 buah pegas yang disusun seperti pada gambar di samping. Nah, pertama, analisa dulu ya. Di sini dibilang pegasnya identik. Apa sih maksudnya identik? Jadi identik di sini bisa diasumsikan kalau masing-masing pegas yang disusun dalam sistem ini mempunyai besar konstanta pegas yang sama. Nah, di sini kita anggap masing-masing punya konstanta sebesar K. Lalu ada benda dengan massa 300 gram digantung pada K1 di sini di bawah. Lalu pegas akan bertambah panjang 4 cm. Berapakah konstanta seluruh pegas? Garis bawahi di sini yang ditanya adalah seluruhnya. Jadi untuk satu sistem, bukan konstanta masing-masing pegas. Jadi di sini kan ada benda yang gantung di pegas. Kalian tahu kan kalau setiap benda itu pasti punya yang namanya gaya berat. Gaya berat itu selalu menuju pusat gravitasi bumi. Jadi di sini ada W. Lalu ada gaya apa lagi yang bekerja pada sistem? Nah, di sini pegas ya. Nah, kalian harus tahu nih kalau pegas itu akan selalu punya gaya pemulih. Gaya pemulih adalah gaya yang dilakukan oleh pegas itu sendiri untuk mengembalikan posisinya terhadap keadaan semula. Jadi, dia akan selalu berlawanan dengan gaya luar yang bekerja pada pegas. Nah, kita gambar di sini kalau gaya pemulihnya itu berlawanan dengan gaya berat. Kenapa berlawanan? Ya, jadi W di sini W atau gaya berat benda itu adalah gaya yang bekerja yang menyebabkan pegas bergetar. Sedangkan F di sini adalah gaya pemulih. Ya, tadi seperti saya bilang kalau gaya pemulih itu gaya yang dilakukan oleh pegas untuk mengembalikan posisinya kepada keadaan semula. Jadi dia akan selalu berlawanan dengan gaya luar yang bekerja pada satu sistem pegas. Lalu untuk dalam keadaan setimbang, jadi besarnya F itu akan sama dengan W. Nah, ini kita simpan ya. Jadi gambaran gaya untuk pegas K1 ini akan kita gunakan untuk mencari konstanta pegas pada K1. Jadi karena F sama dengan W, kita tahu ya gaya pemulih pegas itu sama dengan K dikalikan dengan X. K di sini adalah konstanta pegas dan X-nya adalah pertambahan panjang pegas. Itu akan sama dengan gaya luar yang bekerja. Di sini gaya luarnya kan gaya berat. Gaya berat itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, di sini yang kita cari, kemudian X-nya pertambahan panjang. Dia pertambahan panjangnya 4 cm. Satuannya masih cm nih. Harus kita ubah dulu ke dalam satuan internasional. Jadi di sini besarnya X adalah 0,04 meter. Sama dengan masanya. Massa benda di sini adalah 300 gram. Satuannya juga masih dalam gram. Jadi kita ubah ke kilogram. Berarti 0,3 dikali gravitasinya 10. Nah, jadi akan diperoleh K untuk satu pegas itu akan sama dengan 75
Newton per meter. Nah, ini masih untuk satu pegas. Jadi masing-masing pegas di sini punya konstanta sebesar 75 Newton per meter. Lalu gimana sih kalau untuk seluruhnya? Jadi kan yang ditanya di sini seluruh ya, satu sistem. Di mana K2 dan K3 di sini disusun secara paralel, kemudian diseri dengan K1. Jadi pertama, selesaikan dulu yang susunan paralel ini. Nah, jadi K pengganti untuk rangkaian paralel di sini dengan K paralel itu sama dengan K2 ditambah dengan K3. Atau K paralel itu akan sama dengan K ditambah K, jadi sama dengan 2K. Nah, selanjutnya dari sistem paralel ini diseri dengan K1. Jadi untuk 1 per K total. Oh, kenapa beda nih rumusnya? Jadi ingat ya, untuk rangkaian paralel itu akan kebalikan dengan rangkaian di listrik statis. Jadi kalau listrik itu kan pada hambatan seri itu kan dijumlah. Jadi selain hambatan, apapun bentuknya yang di seri dan paralel, selain hambatan listrik itu akan kebalikannya. Jadi kalau di hambatan itu seri dijumlah, maka rangkaian yang lain yang dijumlah itu justru yang paralel. Jadi kalau di seri itu bentuknya akan 1 per atau seperti bentuk paralel pada rangkaian listrik. Jadi 1 per K total di sini akan sama dengan 1 per K ditambah 1 per 2K. Nah, ini akan diperoleh K total sama dengan berapa nih? Aljabar aja ya. 2K per 3. Nah, di mana K di sini ini adalah konstanta pegas untuk setiap masing-masing pegas yang tadi udah kita peroleh. Jadi substitusi 75 Newton per meter ini ke dalam K kecil di sini. Jadi akan diperoleh K seluruh pegas atau konstanta pegas total itu akan sama dengan 2 dikali 75 per 3. Jadi besarnya konstanta pegas seluruhnya akan sama dengan 50 Newton per meter. Oke, sudah selesai. Gimana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya.